Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Mr. Alfian di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, Mr. akan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana kita memaafkan. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan menjalankan ibadah dalam pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan semuanya dapat anak-anak jalani bagaimana untuk memaafkan Tuhan. Biarlah ketika anak-anak menjalani perintah-Mu ini dalam hari ke harinya, semuanya dapat dijalankan dengan tulus dan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, tentang memaafkan, siapa di sini yang sering berkonflik? Misalkan ada masalah dengan kakak atau adik. Di sini ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Nah, siapa di sini yang suka berkonflik atau mungkin ketika kalian berantem perihal mainan, perihal handphone, ketika orang tua kalian meminjamkan handphone tapi kakak atau adik kalian ingin ribut karena kok lama sih, kok aku nggak dikasih, akhirnya kalian berantem. Nah, bagaimana kalian harus meresponi hal itu? Firman Tuhan yang akan Mister bawakan itu diambil dari Matius 18 ayatnya yang ada di 22. Jadi Matius 18 ayat yang ke-22. Di sini Yesus berkata, jadi judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Nah, di sini itu ceritanya adalah ketika Petrus datang kepada Yesus mengenai tentang Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, kemudian di ayat yang ke-22 ini Yesus berkata kepada Petrus karena bertanya kan. Nah, Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, jadi apa sih yang dimaksud 70 kali 7 kali? Coba di Mister tanya, ketika kalian berkonflik dalam satu hari ya, misalkan kalian berantem di siang hari setelah sekolah, setelah jam pelajaran selesai, kalian ingin nonton YouTube, terus kakak atau adik kalian merebut HP kalian. Kita hitung aja itu adalah sebuah masalah, 1 kali masalah dalam sehari. Nah, apakah masalah tersebut akan muncul sebanyak 70 kali 7 kali dalam satu hari itu? Paling kan masalah muncul hanya 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak banyak-banyak amat. Nah, sesuai perintah Tuhan 70 kali 7 kali, apakah itu melebihi perintah yang Tuhan berikan? Tentu tidak. Nah, karena itu tidak melebihi dari apa yang Tuhan Yesus katakan, makanya kita harus bisa untuk mengampuni mereka. Mengampuninya dengan cara apa? Apakah kita harus melupakannya? Ya, kalau kata Mister ya, take it easy lah. Maksudnya ya itu adalah saudara kalian, itu adalah yang kalian hidup bersama dengan keluarga kalian, dengan orang tua kalian, itu adalah kakak kalian, itu adalah adik kalian. Hanya dengan misalkan ya, dengan handphone sekecil ini saja kalian berantem, Mister rasa hubungan antara saudara itu lebih penting daripada sebuah handphone. Karena mungkin ketika orang tua kalian mendapatkan berkat lebih, orang tua kalian bisa membelikan lagi 1 handphone untuk kalian. Nah, jadi memaafkan ini lebih penting untuk menjaga hubungan kalian, hubungan antara kakak adik, hubungan antara anak dan orang tua, maupun hubungan antara orang tua itu tersebut. Nah, Mister mau menyampaikan satu lagi tentang kejadian 50. Kejadian 50 ini menceritakan tentang Yusuf. Siapa yang nggak tahu tentang Yusuf? Yusuf itu siapa? Orang yang diapain sama saudara-saudaranya? Dibuang ke sumur, dan akhirnya ya memang karena saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Yusuf, tapi
tidak sampai mati. Walaupun Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, tapi karena rencana Tuhan, akhirnya singkat cerita Yusuf sampai di Mesir. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang dipercayakan oleh Firaun. Nah, karena hal itu, singkat cerita di Kejadian 50 ini, ketika ayahnya itu sudah meninggal, saudara-saudaranya itu mereka saling ngobrol satu sama lainnya. Di ayat yang ke-15. Jadi Kejadian 50 ayat yang ke-15. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya mengingat bahwa ayah kita udah mati, ayah kita udah gak ada. Nah, bisa jadi Yusuf dengan segala kuasanya, karena dia udah berkuasa di Mesir, mungkin akan menghukum kita karena dia mendendam. Dia masih memikirkan hal yang udah terjadi di masa lalu. Tapi sebelum Yusuf melakukan, apakah Yusuf itu dendam atau enggak? Nah, sebelumnya ayahnya itu udah bilang kepada Yusuf. Ketika ayahnya bilang kepada Yusuf, itu ayahnya menjelaskan, ampunilah mereka. Ya, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Nah, di sini ketika saudara-saudaranya ngobrol satu sama lain, mereka khawatir apakah Yusuf masih mendendam kepada mereka. Mereka bilang, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf ketika Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya ini takut? Nah, Yusuf bilang bahwa dia telah mengampuni mereka. Jadi sama seperti di Matius tadi, di mana Yesus berkata, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali aja, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, itu artinya kita mengampuni itu tidak terbatas. Ayo, selagi kita masih bisa mengampuni, kita mengampunilah. Seperti Yusuf, coba bayangkan saudara-saudara sendiri loh itu, saudara kandung, merencanakan pembunuhan kepada Yusuf, dibuang ke sumur. Tapi karena rencana Allah, Yusuf masih selamat dan akhirnya Yusuf memperoleh semuanya itu. Dia menjadi tangan kanan kepercayaan Firaun. Di Mesir itu gak akan ada yang bergerak kalau bukan tanpa persetujuan dari Yusuf. Nah, karena Yusuf udah memiliki kuasa, seharusnya dia bisa dong untuk membalaskan dendamnya. Tapi apa yang Yusuf pilih? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Bayangkan dengan contoh masalah yang Mister sampaikan. Misalkan kakak kalian atau adik kalian merebut HP kalian. Perkara hal ini atau perkaranya Yusuf yang lebih besar? Pasti perkaranya Yusuf lebih besar. Nah, kalau Yusuf aja bisa memaafkan, pasti kalian juga bisa. Nah, ayo, melalui firman Tuhan ini, Mister kembali ingatkan untuk memaafkan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, siapapun orangnya, kita mengampuni. Mau ya semuanya? Siap untuk mengampuni? Ingat, 70 kali 7 kali. Artinya adalah kita mengampuni itu gak usah bosan, kita gak perlu capek untuk mengampuni. Kita harus terus mengampuni. Oke, sekian firman Tuhan yang Mister bawakan, dan biarlah kita semua mau untuk mengampuni sesama kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini Engkau ingatkan kembali kepada kami Tuhan, bagaimana kami harus mengampuni 70 kali 7 kali Tuhan. Sebagaimana Yusuf yang telah mengampuni saudara-saudaranya, walaupun kita semua tahu Tuhan bahwa Yusuf sebenarnya ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya karena mereka iri dan benci kepada Yusuf. Tapi Yusuf dengan luar biasa mau mengampuni mereka. Ajarkan kami Tuhan agar kami bisa terus menghidupi apa yang Engkau perintahkan, yaitu mengampuni tanpa capek, tanpa lelah, tanpa bosan. Walaupun
permasalahannya mungkin itu saja Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak turuna bangsa, biarlah semuanya dapat menghidupi dan menjalankan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, itu dia firman dari Mr. Alfian yang Mr. Alfian sampaikan dari Matius 18 ayat yang ke-22. Dah.